Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha az-zunub wa taslihu biha al-qulub wa tantaliqa biha al-usub wa talinu biha as-sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga saya muliakan para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidah, wabil khusus mudirul ma'had Miftahul Ulum Al-Ustadz Al-Syekh Syahid Saifuddin. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah kabulkan hajat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga semua yang ada di sini ya ikhwan. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari bulan yang mulia ini melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa kita ini merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang kita ikut ya ikhwan? Lalu kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi beliau mengatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, aqqa an-nafsi. Nabi Muhammad berakikah untuk dirinya ya ikhwan. Nabi Muhammad nyembelih kambing untuk dirinya. Padahal banyak riwayat mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad itu ketika umur 7 hari sudah diakikahkan oleh datuknya Abdul Muttalib, oleh kakeknya Abdul Muttalib. Akikah ini kata Imam Suyuti enggak diulang 2 kali, cukup sekali. Lalu kenapa Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi rasul beliau mengakikahkan dirinya? Berarti kata Imam Suyuti, Nabi Muhammad mengakikahkan dirinya tidak lain dan tidak bukan rasa bentuk syukur kepada Allah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad amoloten. Nabi Muhammad aja bermaulid ya kawan. Bagaimana dengan kita? Orang yang bermaulid, merayakan Maulid Nabi itu sababun nasar, terhubung dengan Nabi Muhammad, menyebabkan pertolongan kepada Nabi Muhammad. Al-Khalid bin Walid, seorang sahabat Nabi, mujahid, pemimpin perang. Khalid bin Walid, beliau nggak pernah kalah, selalu menang. Dapat julukan Syaifullah, pedangnya Allah. Padahal orang ini, kata riwayat mengatakan, seseorang itu akan meninggal dengan apa kebiasaannya. Biasa maksiat, mati dalam keadaan maksiat. Biasa hadir majelis, mati dalam keadaan baik. Tapi ini kerjanya perang terus, mati di kasur. Kenapa? Beliau mendapat julukan Syaifullah, pedangnya Allah. Kalau beliau mati di dalam peperangan, nanti ada orang bilang, ini pedangnya Allah patah. Akhirnya ini beliau ini setiap perang gak pernah kalah. Khalid bin Walid ini terbongkar rahasianya di perang Yamamah. Terbongkar rahasianya ketika beliau sedang berperang, pecinya itu jatuh. Mati-matian ya Khalid bin Walid untuk mengambil pecinya. Sehingga para sahabat mengatakan, "Hai Khalid, ini cuman kolam suah, cuman songkok. Ngapain ente sambil mati-matian nih mau ngambil songkok? Ini bahaya. Nanti ente bisa kena panah, bisa tertembak. Cuman karena songkok." Apa kata Khalid bin Walid? Kita nggak tahu. Di dalam songkok itu ada beberapa helai rambutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, rambutnya Nabi memberikan kemenangan. Bagaimana dengan syariat Nabi Muhammad? Bagaimana dengan sunnah Nabi Muhammad? Bagaimana dengan darah daging Nabi Muhammad ya kawan? Nah, ini manfaat daripada orang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya ada orang mati dalam keadaan kafir, akan tetapi dia pernah merasa gembira, merasa senang atas kelahiran baginda Nabi, maka siksanya akan diringankan. Bukan tadi dikatakan oleh beliau,
bahwa Sayyidina Abbas pernah bermimpi melihat Abu Jahal itu dalam keadaan disiksa. Akan tetapi setiap malam Senin Sayyidina Abu Lahab ini diringankan azabnya, sehingga di jari-jarinya itu mengeluarkan air. Karena apa? Karena ketika beliau mempunyai seorang budak bernama Suwaibah memberitahukan bahwa Aminah melahirkan seorang anak bernama Muhammad. Ini Abu Lahab ini senang, gembira. Ini gembira sesaat, hanya gembira dengan sesaat. Allah ringankan azabnya. Lalu bagaimana dengan kita yang gembira setiap hari, gembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya zaman sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa maulid ini sumber daripada kesyirikan, sumber daripada kemaksiatan, sumber daripada dosa, bid'ah. Ini golongan-golongan orang yang bodoh ya. Golongan orang yang bodoh. Gak alang-alang kalau sekarang bencinya sama Nabi, urusannya sama Nabi. Nabi dimain-main zaman sekarang. Zaman sekarang itu zaman akhir zaman, sudah luar biasa ya. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, ketika itu Nabi bersama para sahabat duduk di suatu majelis. Nabi ajukan pertanyaan kepada para sahabat. Pertanyaan ini akan apa yang akan terjadi di kemudian hari? Kata Nabi, "Kaifa antum?" Bagaimana pendapat kalian? "Idza tagha nisaukum." Apabila nanti di kemudian hari kalian menemukan perempuan-perempuan kalian itu durhaka melampaui batas. Wa fasaka syabbanukum, dan para pemuda-muda itu menjadi fasik. Kata Nabi, wa taraktum jihadakum, dan mereka ini meninggalkan jihad. Ini sudah sampai waktunya, kata Nabi Muhammad. Coba lihat perempuan sekarang itu. Zaman dulu kalau orang mau maksiat, perempuan itu kalau mau maksiat, dia sembunyi-sembunyi, takut, malu. Tapi zaman sekarang, semenjak adanya TikTok, IG, segala macam, joget-joget depan kamera. Yang cewek itu nggak pakai pakaian, memancing hawa nafsu para suami. Ini yang disebut teroris nih, teroris suami orang nih. Udah nggak tahu malu, urat malunya sudah putus. Ini perempuan zaman sekarang, ya bener, betul kan? Mudah-mudahan supaya yang ada di sini perempuannya nggak joget-joget depan kamera. Cek bulah. Wa fasaka jihadukum, dan pemuda-pemuda itu yang fasik. Kalau nggak percaya coba hari Jumat. Itu kalau hari Jumat itu, kalau kita di luar, terus khutbah imam sudah bertakbir, itu pemuda-pemuda itu masih banyak di kafe-kafe di mana-mana, ya kan? Ya ini yang disebut Nabi Muhammad. Wa taraktum jihadakum, dan mereka meninggalkan jihad. Sekarang kalau kita bicara jihad, itu komennya lain, geli sudah, dianggap teroris. Apa kata sahabat? Wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah seperti itu akan terjadi? Kata sahabat. Apakah yang seperti disebutkan tadi itu akan terjadi ya Rasulullah? Kata para sahabat. Naam, kata Nabi Muhammad. Ya, pasti terjadi. Bahkan Nabi Muhammad bersumpah, wallahi walladzi bi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah pasti akan terjadi, kata Nabi Muhammad. Ini yang bicara ini siapa? Nabi Muhammad. Pasti terjadi gak kalau Nabi Muhammad yang bicara? Pasti terjadi. Luar biasa ini zaman. Ini coba lihat nih. Ini Banjarmasin nih udah mulai kabut. Di sana perang, kota ini perang. Pejabat-pejabat banyak kena tangkap, ketahuan semua mana yang korupsi, mana yang ini. Ini negara ini udah keberkahan sepertinya Allah cabut ya, kawan. Kenapa? Kemaksiatan di mana-mana. Saling fitnah di mana-mana, merajalela sudah, lebih unggul daripada kebaikan. Padahal Allah jelaskan dalam Al-Quran, walau anna ahlul qura amanu
wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Seandainya suatu penduduk suatu wilayah, suatu desa, suatu negeri amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Sungguh kata Allah akan kami turunkan keberkahan. Barokat ini bukan suatu keberkahan, akan tapi aneka ragam keberkahan. Keberkahan dari mana yang Allah turunkan? Minas samai wal ardi, yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Udaranya Allah berkahi, hujannya Allah berkahi, semua Allah berkahi. Akan tetapi ya kawan, setelah ayat ini Allah ancam, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila engkau mendustakan agama Allah, mendustakan ajaran Allah, aku akan membuat perhitungan denganmu kata Allah. Atas apa yang telah engkau lakukan? Ada musuhnya siapa? Allah musuhnya. Kalau Allah bisa ente lawan, kalau Allah nggak bisa. Makanya maulid-maulid seperti ini perlu. Makai romalah telur orang, 4 orang, 5 orang. Ada kan maulid Nabi Muhammad SAW? Ini bulan-bulan yang mulia, hari-hari yang mulia. Makanya tadi Abu Lahab itu kalau hari Senin, malam Senin nggak disiksa, di jarinya itu keluar air. Kata Imam Syarwani, malam yang paling mulia itu, malam yang paling agung itu adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena adanya malam-malam yang mulia, hari-hari yang mulia, bulan-bulan yang mulia di dalam Islam itu karena adanya kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Adanya Fathul Makkah, adanya Idul Fitri, adanya malam Jumat, adanya hari Jumat, adanya kemenangan Badar, semua adanya malam Lailatul Qadar. Itu semua berawal daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting. Tadi sudah banyak dijelaskan juga oleh beliau bahwasannya Maulid Nabi ini bukan berangkat daripada Nabi Muhammad. Jadi saya ini hanya mencakup, menyempurnakan. Saya tidak bisa panjang lebar juga karena waktu sudah malam. Ini lapar kapima aja mah. Sudah sambil makan itu. Mudah-mudahan sedikit yang ingin saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan antum semuanya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.